Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yeti Kristiana dari kelas MJ201. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rati Anggarwili selaku dosen mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 yang telah memberikan kami tugas UTS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal jawaban UTS, yang mana itu sebagian dari intrusi dari tugas UTS ya, di mana kita harus menjelaskan jawaban kita sendiri. Nah, di sini soal dari UTS ya. Berikut ini adalah data hipotensi hasil penjualan dari sampel sebanyak 31 restoran di Kota Depok dalam juta rupiah per bulan, atau untuk data yang belum dikelompokkan. Nah, di sini terdapat data yang memang sudah terurutkan ya dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Di sini nilai terbesarnya ada 85 dan nilai terkecilnya adalah 30. Nah, langkah pertama adalah kita mencari range-nya. Rumus range-nya adalah R sama dengan X maksimum dikurang X minimum dan sama dengan 85 nilai terbesarnya dikurang 30 nilai terkecilnya adalah 55. Kemudian kita mencari lagi untuk sigma K, yaitu dengan rumusnya 1 ditambah 3,322 log N. Sigma K 1 ditambah 3,322 log 31. Nah, log 31 itu adalah 1,491. Jadi, sigma K ditambah 3,32 dikali 1,491, yaitu 4,953 ditambah 1 jadi 5,4953 dibulatkan menjadi 6. Kemudian kita mencari CI, range dibagi sigma K sama dengan 55 dibagi 6, yaitu 9,166 atau kita bulatkan menjadi 10. Nah, kemudian di sini ada tabel frekuensi. Di sini nilai 30 sampai 39 itu ada 3. 1, 2, 3. Nah, kemudian nilai 40 sampai 49 ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 50 sampai 59 ada 7. 60 sampai 69 ada 5. 70 sampai 79 ada 4. Kemudian 80 sampai 89 ada 2. Jadi di sini kita totalkan adalah 31. 3 tambah 10, 13 ditambah 7, 20 ditambah 5, 25 ditambah 9, 29 dan ditambah 2 adalah 31. Kemudian nilai min rata-ratanya. Nah, di sini saya sudah menuliskan keterangannya ya. Jadi untuk XI sendiri itu merupakan nilai tengah dari cara memperoleh dari cara tengah, nilai XI merupakan nilai tengah dan cara memperolehnya adalah nilai ini ditambah ini kemudian dibagi 2. Maka kita akan menemukan hasilnya 3,5.
dan seterusnya. Kemudian untuk mencari atau memperoleh nilai FI dikali XI itu artinya pada frekuensi di sini dikalikan dengan nilai kolom XI. Jadi 3 dikali 34 adalah 103,5 dan seterusnya. Kemudian kita totalkan menjadi 1,718,5. Kemudian kita mencari nilai kelompok median. Nah, di sini letak median adalah letak frekuensi dibagi 2, yaitu K per 2 sama dengan 31 dibagi 2 sama dengan 15,5. Maka median terletak pada frekuensi kumulatif 1,5. Nah, di sini terletak nilai kumulatifnya adalah 15,5. Jadi 13 kan kurang. Jadi yaitu ada di 20. Nah, terdapat di nilai 50 antara 50 sampai 59 dan frekuensinya 7 dan kelompok medianya adalah 20. Di sini rumus medianya adalah TB ditambah N per 2 dikurang FK sama dengan dikali P dibagi F. Nah, di sini TB-nya itu adalah nilai di pinggirnya, yaitu adalah 50. Nah, di sini kan nilai yang paling pinggir itu adalah 50, nilai tepi yang adalah 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. Nah, 49,5 ditambah N-nya itu kan 31. 31 dibagi 2 dikurang 13 dikali 10 dibagi 7. Nah, jadi 49,5 ditambah 15,5 dikurang 13 dikali 10 dibagi 7. Jadi 49,5 ditambah 8,5 dibagi 7 dikali 10 sama dengan 12,2. 12,2. Jadi 4,95 ditambah 12,2 sama dengan 61,7. Jadi nilai medianya adalah 61,7. Kemudian langkah awal untuk mencari modus data kelompok, kita harus mencari letak nilai modusnya, di mana yaitu dengan mencari nilai frekuensi tertinggi. Nah, nilai frekuensi tertinggi di sini adalah 10. Nah, di sini nilai frekuensinya terdapat di sini, tertinggi. Jadi 10. Kemudian, nah, nilai tertingginya tadi kan 10. Kemudian, nah di sini nilai kelompoknya itu adalah antara 40 sampai 49 gitu. Dengan kelompok medianya adalah 13. Nah, kemudian di sini saya sudah menjelaskan. Jadi kita harus mencari letak nilai modusnya di mana, yaitu dengan mencari nilai frekuensi tertinggi yaitu 10, maka modusnya terletak pada nilai 40 sampai 49 dengan frekuensi 10. Nah, ini rumusnya. MO sama dengan TB ditambah D1 per D2 ditambah D3 dikali P. Yang mana TB merupakan tepi bawah nilai yaitu 40 dikurang 0,5 yaitu sama dengan 3,5, maka TB-nya adalah 39,5. Untuk D1 merupakan selisih frekuensi modus dari frekuensi modus sebelumnya yaitu 3 dan 10, maka selisihnya adalah 7.
Kemudian untuk D2-nya merupakan selisih frekuensi modus dari frekuensi setelahnya, yaitu 10 dan 7, maka selisihnya adalah 3. Nah, di sini tadi TB-nya adalah 39,5 ditambah 7 per 7 ditambah 3 dikali 10 sama dengan 39,5 ditambah 7 per 10 dikali 10, yang artinya 7 dikali 10 sama dengan 70 dibagi 10 adalah 7. Maka 39,5 ditambah 7 adalah 46,5. Jadi modus data kelompoknya adalah 46,5. Nah, di sini kemudian untuk yang B, hitunglah jarak, varian, dan simpangan bakunya. Untuk menghitung ukuran jarak atau range, yaitu data besar 85 dikurang data terkecil, yaitu 30, yaitu 55. Menghitung varian dan simpangan baku, yaitu kita mencari nilai-nilai ratanya terlebih dahulu, yaitu X barnya dan dibagi banyak angka. Nah, di sini X barnya itu kan kita mencari X barnya dulu. Nah, ini kan jumlah datanya itu kan ada 30, 30, 34, ditambah 40, ditambah 40, dan seterusnya. Nah, ini kita bagikan dengan banyaknya data di sini. Data di sini ada 31. Maka dibagi dengan data 31. Jadi 16, jadi total dari X barnya itu adalah 1642 dibagi 31 sama dengan 52,96. Jadi nilai rata-ratanya adalah setelah mendapatkan nilai rata-rata, barulah kita menentukan nilai varian dan simpangan bakunya. Nah, di sini dengan rumusnya X kuadrat sigma dari X min X bar atau rata-rata lalu dikuadratkan dengan batas bawahnya bawahnya 1 dengan batas atasnya per N. Nah, di sini S2. Nah, jadi nilai dari data tersebut kita kurangkan dengan nilai rata-rata, kemudian kita kuadratkan. Habis itu kita bagikan 31. Nah, setelah dijumlahkan dari 30 dikurang 52,96 kuadrat, yaitu 527,1, ditambahkan, dan seterusnya, kemudian dibagi. Kemudian hasilnya adalah S2-nya adalah 6,412,74 dibagi 31 sama dengan 206,86. Inilah nilai variannya. Kemudian untuk mencari simpangan bakunya adalah yaitu S sama dengan akar dari sisi 2, yaitu 206,86. Akar dari 206,86 adalah 14,39. Nah, di sini ada data kelompok untuk mencari
tingkat squeamish kemiringan dan tingkat kurtosis keruncingan. Nah, di sini rumusnya menggunakan ini. Sorry, malam sih ada tuh. Nah, ini. Jadi SK sama dengan A3 sama dengan A sigma F1 dikali X1 dikurang X bar pangkat 3 dengan N bar S pangkat 3. Nah, ini untuk mencari squeness dan rumusnya adalah diketahui X-nya 52,96. Kemudian S sama dengan 14,39. SK sama dengan A pangkat 3. Nah, di sini nilai ini saya dapatkan dari sini. Nah, astagfirullahaladzim. Dari sini. Dari jumlah total FI yang sudah di FI, XI, X bar yang sudah dikuadratkan pangkat 3. Nah, ini jumlahnya yaitu min 121,692,587. Kemudian E-nya adalah 31, N-nya adalah 31, dan S-nya adalah 14,39, lalu kita kuadratkan menjadi 2,9797, kemudian dikalikan dengan 31, jadi hasilnya 92,37,79. Jadi nilai min 12,1,692 titik 587 dibagi 9,92,372,793. SK-nya adalah min 1,317. Maka squeamish-nya adalah positif atau kemiringannya positif. Nah, ini bentuk gambarnya seperti ini ya. Kemudian untuk mencari tingkat kurtosisnya. Nah, untuk tingkat kurtosisnya kita K sama dengan A4 sama dengan sigma F1 dikali X1 dikurang X bar dipangkatkan 4 sama dengan N sama dengan S pangkat 4. Nah, ini diketahui sama X-nya adalah 52,96 dan S-nya adalah 14,39. Nah, di sini saya membuat lagi tabelnya karena memang saya belum bisa atau belum mahir menggunakan Excel, jadi saya menggunakan secara manual saja. Saya itu menggunakan menggunakan Word aja. Nah, di sini untuk mencari nilai XI atau X bar pangkat 4, yaitu X bar-nya dipangkatkan menjadi 4. Maka hasilnya adalah min 20,92 dipangkatkan 4 menjadi 191,534,371. Kemudian untuk mencari FI XI dikurang 4 X bar, yaitu nilai X barnya dikalikan dengan frekuensi. Yap. Nilai ini X bar ini dikalikan dengan frekuensi, makanya hasilnya ini menghasilkan ini. Kemudian setelah saya jumlahkan semua, hasilnya adalah 2,244,139,963.
K4, K sama dengan A4 sama dengan 2, hasil dari ini total ini 2,244,139,963 dibagi 31, 14,394 kuadrat 4 dipangkatkan 4, maka 14,39 dipangkatkan 4 adalah 42,878,854 dikalikan dengan 31. Dikalikan 31. Ini kemudian hasilnya adalah, jadi tadi yang ini 42,878,854 dikalikan 31 adalah hasilnya 1,329 1,329,244,474. Hasilnya adalah K-nya 1,688, yang artinya sebagai nilai kurvation kurtosisnya yaitu lebih kecil daripada 3, maka data pada distribusi ini adalah bentuknya platykurtis atau memiliki bentuk datar tidak normal atau runcing. Nah, gambarnya seperti ini. Baik, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya mengenai jawaban soal UTS Statistika Ekonomi dan Bisnis. Jika ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Atau penyampaian saya kurang sempurna, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.